berdoa sehingga nanti mulai baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak pada saat ini Bapak kami bersyukur hari ini yang keadaan sehat pada Bapak kami semua pada Bapak berkati dari awal dengan sampai dengan Bapak. Berkati guru kami mengajar kami juga Bapak dengan dia kami berteman mengajar kami Bapak. Ya anakmu Bapak kami. Silakan dulu. Ibu akan mengecek kehadiran ya. Kita absen dulu. Novi, hadir Bu. Stefania, hadir Bu. Esa, hadir Bu. Reza, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Semua hadir hari ini ya? Hadir. Terima kasih. Kita akan masuk di pembelajaran. Masih ingat pembelajaran minggu lalu itu adalah Tuhan pedoman keluargaku. Nah, hari ini kita masuk di materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, di sini kita akan melihat materi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif. Nah, kita diharapkan untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran hari ini ya. Di dalamnya selama proses belajar mengajar berlangsung memiliki sikap ingin tahu. Nah, kita sebagai pelajar Kristen kita harus mempunyai perasaan ingin tahu tentang pelajaran agama hari ini ya, yaitu sikap ingin tahu, teliti. Nah, ini juga penting ya dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, memberi saran dan kritik, serta dapat memahami peran Allah di dalam kehidupan keluarga. Nah, kita akan masuk di dalam indikator kita hari ini. Ada 5 ya. Memahami, yang pertama adalah memahami makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Itu indikator kita. Yang kedua adalah mengemukakan pertumbuhan yang terjadi di dalam diri peserta didik serta secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Yang ketiga adalah memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Nah, kalian semua bawa Alkitab, nanti bisa kita baca bersama-sama ya. Yang terakhir, mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Nah, nanti kita akan melihat ya seperti apa. Apa yang kamu pahami tentang pertumbuhan sebagai keluarga Allah? Nah, di situ kita bisa melihat pertumbuhan sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenai Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Nah, sebelum kita lebih jauh, Ibu akan melihatkan ini apa anak-anak? Bunga dan pohon. Kalau kita lihat, ini pertumbuhannya bagus ya. Pastinya diapakan ini? Disiram, dirawat, dipupuk, pasti ya, sehingga dia bisa bertumbuh dengan sempurna seperti ini. Nah, ini dia tumbuhan ya, seperti yang kita lihat di sini. Luar biasa Tuhan memelihara tumbuhan ini dengan suburnya, oleh karena kita manusia merawatnya, karena kita memberikan pupuk, disiram setiap hari. Nah, anak-anak bisa melihat ini ya, luar biasa pertumbuhannya dan begitu juga dengan pertumbuhan iman kita orang Kristen. Nah,
Ibu akan menyampaikan seperti apa pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Di sini sudah kita lihat tadi seperti apa pengertiannya. Sebelum kita lebih jauh, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, ada 3 ya. Pengertian keluarga Allah, keluarga yang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Di sini kita akan melihat satu persatu. Seperti apa pengertiannya? Coba lihat di bukunya masing-masing. Pengertian keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen ini sendiri. Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristen. Nah, ini pengertian keluarga Kristen ya, ini pengertiannya. Pengertian keluarga Kristen. Dapat kita lihat di sini, menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut yang lain. Itu artinya ya, itu artinya keluarga Kristen itu bukan yang percaya 2 kepercayaan, berarti dia hanya satu. Yang kita percaya adalah Yesus. Itu adalah keluarga Kristen. Nah, kita boleh lanjut lagi. Seperti apa pengertian dan ciri-ciri keluarga yang bertumbuh? Nah, anak-anak tadi sudah melihat ya, tumbuhan yang sudah Ibu lihat tadi, pertumbuhannya itu seperti apa? Tumbuhan bisa tumbuh dengan segar, dengan subur, yang pastinya dirawat, dipupuk, disiram setiap hari. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan kita orang Kristen ini, pengertian dan ciri-cirinya itu keluarga yang bertumbuh. Pengertiannya, kita tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, anak-anak ya, tetapi kita harus mengimplementasikan di dalam keluarga kita sebagai kita, sehingga kita dikatakan berbuah di dalam Kristus. Mengimplementasikan itu artinya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya ya, ada ciri-ciri keluarga yang bertumbuh. Yang pertama yaitu adanya perubahan. Nah, perubahannya adanya perubahan. Yang kedua adalah memiliki respon. Nah, anak-anak bayangkan kalau orang Kristen tidak memiliki respon sama Tuhan, bagaimana? Nah, jadi kita harus memiliki respon yang benar saat diproses oleh Tuhan. Nah, karena di dalam respon ini banyak sekali tantangan, rintangan yang kita alami, kita hadapi, tetapi kita tetap memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Yang terakhir adalah menjadi dewasa. Nah, anak-anak sekarang kira-kira sudah dewasa belum? Amin, puji Tuhan. Dewasa dalam rohani, pastinya kita harus memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan sebagai keluarga yang bertumbuh. Nah, dewasa di dalam rohani itu sangat penting ya. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya di dalam keluarga yang bertumbuh. Kita lanjut. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak. Nah, ini yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri, yakni keluarga Adam. Itu dapat kita lihat di dalam Kejadian, bisa dibuka di Alkitabnya, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-29. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 29. Nah, itu dapat kita baca di Alkitab ini ya. Karena Adam sebagai suami, Hawa sekaligus ayah dari Kain dan Habel. Hawa sebagai istri Adam sekaligus sebagai ibu Kain dan Habel. Kain dan Habel sebagai anak-anak dari Adam dan Hawa. Inilah keluarga pertama
yaitu dibentuk oleh Allah. Selain keluarga kecil atau keluarga inti, ada juga yang disebut keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak serta kakek, nenek, paman dan bibi dan lain-lainnya. Nah, itu yang dikatakan keluarga besar. Mereka bersaudara, hubungan keluarga, kekerabatan ayah maupun keluarga atau kerabat, yaitu ibu. Nah, itu bisa kita lihat di dalam bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kita boleh lanjut. Di sini seperti apa setiap individu mengalami pertumbuhan dikatakan. Itu bertumbuh sebagai keluarga Allah yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek. Karena pertumbuhan bersifat individual berbeda. Inilah yang membuat satu individu berbeda. Inilah yang membuat menjadi unik. Nah, unik itu adalah hal-hal yang luar biasa. Karena itu, cintailah diri kamu sebagai kamu sendiri apa adanya. Nah, situ dapat kita lihat objek, maka dengan mudah kamu dapat memahami orang lain. Keluarga sebagai kumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Nah, dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah itu? Coba kita lihat ya. Di sini kita bisa melihat syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan. Nah, kita semua sudah berada di dalam ajaran Tuhan ya. Di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Pertama apa? Hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Yang kedua adalah tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Hidup saling mengasihi dan tetap berpegang pada Tuhan. Itu artinya keluarga Kristen yang bertumbuh. Nah, dapat kita lihat lagi, lanjut. Bertumbuh sebagai keluarga Allah itu ada 3, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, itu sudah dapat kita jelaskan tadi. Kita akan melihat satu persatu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau kita membayangkan bagaimana dia bisa berbuah, bagaimana dia bisa bertumbuh, pastinya dia berakar terlebih dahulu. Berakar di dalam Tuhan Yesus. Semuanya kita pelajari di sini seperti apa keluarga Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, itu dapat kita pelajari di dalam materi kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, hari ini Ibu mempersilakan untuk diskusi kelompok, ya. Silakan diskusi kelompok. Nanti minggu depan kita akan membahas diskusi kelompok ini. Minggu depan kita akan maju ke depan kelompok yang keempat, nanti yang pertama ya, maju ke depan. Nah, itu yang akan kita persiapkan minggu depan. Dan hari ini kita akan mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, silakan diisi lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan diisi ya, anak-anak ya. Nah, itu sebagai tugas kita hari ini. Jelaskan pengertian keluarga yang bertumbuh dan sebutkan ciri-ciri keluarga yang bertumbuh. Ada 3 tadi. Nah, silakan ditulis. Nanti setelah selesai dikumpulkan ke depan, nanti Ibu akan kasih nilai. Ya, itu dia ya prosesnya. Nanti minggu depan kita diskusi kelompok. Dan hari ini materi kita sampai di sini dulu. Karena apa? Kita akan melanjutkannya nanti minggu depan. Sebagai kesimpulan hari ini adalah kita bisa menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan pimpin doa. Nah, silakan kita akan bersiap-siap. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nanti Ibu yang pimpin doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh menyelesaikan setiap pembelajaran kami hari ini dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang boleh belajar hari ini. Kami semua dalam keadaan sehat, kuat. Oleh terima kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau anak-anak kami masih diberikan kekuatan, kepintaran. Apapun yang kami lakukan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat oleh karena kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.